Saya protes, kenapa? Dari dulu orang tua kita makan beras kok, makan nasi kok. Benar. Tapi habis mereka makan nasi, mereka ngapain? Nyangkul, bagi sawah. Betul? Kita ngapain? Update status. Jempolnya doang yang kerja, nggak ada yang dibakar kalorinya kan? Gitu. Coba lihat bapak-bapak yang kerja maaf di pinggir jalan yang tukang bangunan itu yang pakai cangkul itu, six pack semua loh itu. Betul kan? Badannya kebentuk semua. Kenapa? Kepake yang dimakan. Makannya banyak nggak? Banyak. Yang ini kita puasa jarang, ya, aktivitas olahraga jarang, makan buah jarang, makan sayur jarang. Ya sudahlah, bersiap saja kena penyakit kan gitu. Ya, maka harus kita ubah teman sekalian. Bukatul tahu nggak? Bijinya ayam, bijinya kulitnya beras itu, nah itu lebih sehat daripada berasnya. Baru tahu? Ya Allah ya, makanya ayam kan nggak kena diabetes. Karena ayam makan bekatul. Dan lebih mahal harganya bekatul atau sekam itu daripada bijinya. Betul. Ya, Allah menciptakan semua itu sudah sempurna, jangan diubah-ubah. Contoh. Apa ya? Nih, mangga. Semangka nih teman-teman sekalian, kulit hijaunya itu bagus. Ya, kulit hijaunya bagus. Kulit putihnya bagus. Daging merahnya bagus. Bijinya bagus. Jadi kalau makan semangka, semua. Kan gak bisa. Terus caranya gimana? Tuh, udah pintar pada. Ya, dihembusin aja. Biji kurma itu bagus. Kalau disangrai, dikeringkan, nanti di-green, dihancurin, jadi kayak kopi kurma. Itu sehat, bagus. Ya, maka makan kurma sama bijinya. Kalau nggak bisa, cemplungin aja ke air. Jadilah infus water kan? Ya. Dan dalam tumbuhan kayak begini, ada satu bahan di dia, namanya vakuol. Oke, masih ingat ya malu kita belajar kuliah SMA. Vakuola. Vakuola itu fungsinya apa? Fungsinya dia mengeluarkan nutrisi-nutrisi yang ada pada buahnya tadi. Kenapa Rasulullah, atau apa hikmah yang luar biasa? Jadi sebenarnya ngerendam buah itu atau ngerendam sayuran itu atau herbal itu paling baik dalam kondisi mereka sudah kering. Sebab kalau mereka sudah kering maka otomatis vakuolnya sudah rusak. Ya. Kalau buah-buah seperti ini sih mungkin tidak memungkinkan, tapi ada beberapa buah. Kenapa saya baru ngerti juga kenapa Rasulullah merendam kurma tidak pakai kurma basah tapi kurma kering. Karena vakuolnya akan terbuka ketika direndam dalam air. Ya, jadi cara termudah untuk mendapatkan seluruh bagian pada buah ini adalah dengan direndam. Ya. Prosesnya namanya ekstraksi, bukan fermentasi, ekstraksi. Ekstraksi dilakukan berapa lama? Minimal 6 jam sampai 12 jam kemudian. Dan Indonesia kaya sekali dengan buah dan produk-produk seperti rimpangan kayak begini. Ya. Ada kunyit, ada jahe. Ya. Dan kalau seandainya penduduk negeri ini bertanya pada saya, gaya banget. Alkisahnya gitu. Bertanya gimana? Dokter, minum jahe aman nggak? Ya, kenapa? Saya baca penelitian. Katanya kalau minum jahe bisa bikin mandul. Jawaban saya apa? Betul, kalau ente minumnya seember. Ini yang menciptakan Allah teman-teman sekalian. Kita sampai sekarang nggak bisa bikin kurkumin secara alam itu nggak bisa gitu loh. Kita sering bertanya apakah kunyit aman, jahe aman, segala macam aman. Dan sejak zaman dulu orang tua kita fine-fine saja dengan beginian. Betul? Kita saja sekarang yang justru malah sakit-sakitan sejak berlebihan dalam penggunaan obat-obatan kimia. Siapa yang bikin obat kimia? Pabrik, manusia. Ini yang bikin siapa yang diciptakan? Allah. Jadi beda, membuat sama menciptakan beda. Menciptakan sesuatu yang nggak ada menjadi ada, itu menciptakan. Membuat itu dimodif. Ya. Maka kalau kita bahas kunyit saja, dalam kunyit ini ada apa? Ada anti penuaan. Dalam kunyit, Bu. Dalam kunyitnya ada apa? Ada antibakteri. Dalam kunyitnya ada apa? Ada anti kankernya. Dalam kunyit ada apa? Ada anti atau pelancar darah. Dalam satu kunyit baru beberapa doang itu.
Penelitian tentang ini banyak luar biasa. Makanya saya membayangkan kalau seandainya Indonesia penduduknya bisa kembali ke beginian, pagi-pagi nggak lagi minum teh saset itu. Orang Cina sih minum teh, tapi bukan teh saset, teh tubruk. Teh masih daunnya. Kita minum teh saset. Sehat nggak? Nggak sehat. Udah gitu pakai gula lagi. Jadi mulai dari pagi itu kita udah, mungkin kalau bahasa itu dari pagi kita sudah nyampah sampai malam coba. Kapan mau sehatnya? Ramadan dikasih bulan untuk bersih-bersih. Bukanya pakai apa? Sama juga. Gak ada perubahan. Ya, hari Ramadan pertama berat 50, hari terakhir 55, sama aja. Ya, Ramadan malah justru menjadi bulan balas dendam. Ya, dikasih puasa, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Al-Mubin, ada puasa Ashura, enggak juga mau puasa. Sedangkan yang memberikan risalah atau petunjuk puasa itu siapa? Yang menciptakan kita. Allah jauh lebih tahu daripada kita. Ya. Seringnya apa saya katakan ada softwarenya. Softwarenya siapa? Atau softwarenya itu apa banyak? Istainu bisobri wassalah. Software pertamanya. Apa itu? Puasa. Apa? Sholat, maaf. Mintalah pertolongan Allah dengan sholat. Jadi maka ketika ada sakit, ketika seseorang itu sakit atau pengen sehat, maka jadikan sholat itu sebagai cara kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ya, itu softwarenya kalau bahasa saya. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika beliau ada masalah, ketika beliau ada ujian, ketika beliau ada sesuatu yang beliau perlu perbaiki atau beliau perlu seriusin, maka beliau sholat. Ya, kita sering lupa ketika sakit. Ya, ketika sakit, coba minta ketika kita atau seorang itu kena sakit, cobalah minta atau berdoa pada Allah. Ya. Doanya seperti apa? Ya, bilang sama Allah, ya Allah, aku ini ciptaanmu. Selama ini aku zolim dengan badanku. Berilah kau petunjuk apa obat yang bisa menyembuhkan badanku ini dengan izinmu dari apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu dan sembuhkan dengan sembuh yang semudah-mudahnya. Sepertinya tidak ada orang yang berdoa begitu. Jarang ya. Ingatnya sama apa? Sama obat, sama herbal, lupa sama Tuhan yang menciptakan kita. Ya. Kalau kita sudah kembali semua sama Allah, baru sekarang maka semua itu akan dimudahkan sama Allah. Akan dimudahkan sama Allah. Dan kita diberi ilmu sama Allah untuk memahami itu. Contoh mungkin. Di depannya ini ada kangkung ya. Ngetes, ternyata masih sadar. Brokoli nih Pak Bu. Dia golongan buah sayuran golongan cruciferous namanya. Cruciferous itu salah satu sayuran yang dia mengandung nama bahannya sulforafan. Jadi kalau Anda makan atau kita makan brokoli kayak begini, maka ketika masuk ke badan kita dia akan membersihkan badan kita. Jadi sebenarnya ini hardware-nya nih, hardware. Tadi kan software. Ada banyak lagi dibanding di samping brokoli kayak asparagus gitu kan, atau kale gitu, kale kalau orang bilang gitu kan, atau mungkin sejenis sayuran-sayuran hijau kayak pocoy gitu-gitu. Dia punya kemampuan untuk membersihkan badan kita. Tapi yang Allah pengen kita minta Allah inginkan kita itu pertama kali apa? Kembalikan semua sama. Maka di dalam surah Asy-Syu'ara Allah bilang kan, Fa iza maritu fa huwa yashfin, kata Allah. Dan ketika kalau aku sakit kata Nabi Ibrahim saat itu, maka Allah lah penyembuhnya. Ya, Allah yang menyembuhkan. Cara Allah menyembuhkan gimana? Banyak caranya Allah menyembuhkan. Tapi catatannya apa? Fafirru ilallah. Kembali sama Allah. Allah yang ciptakan kita gitu loh. Anda bayangkan Pak Bu. Gak usah dibayangkan. Difikirkan. Ini apa? Serai. Serai ini Pak Bu. Kalau kita rutinkan minum saja efeknya banyak sekali. Ya bahkan ya kalau bahasa saya itu tanda kutip itu kayak dia berperan seperti kortikosteroid coba. Kortikosteroid itu di dunia farmasi dia itu kayak apa ya? Kayak obat dewa, obat segala obat. Jadi apa-apa yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan farmasi itu sebenarnya juga nyontoh dari alam sebenarnya. Tapi kata kuncinya apa? Kalau kita sudah mulai membiasakan makan dengan bersih, maka mereka ini ya akan patroli dengan sangat mudah. Maksudnya gini. Contoh tadi saya bilang kunyit. Kunyit ini katakanlah misalkan kunyitnya, dia punya anti nyeri lah gitu kan. Anti inflamasi. Tapi jumlahnya kecil sekali, 0,00 sekian. Ya. Sama dunia sains gitu kan, dilihat oh ternyata bahan strukturnya misalkan ini ala-ala saja biar lebih gampang mencernanya tuh H1, B1, C1 gitu kan.
sama mereka yang 0,001 tadi yang perannya sebagai analgetik sama dia dinaikin dosisnya. Paham ya? Sebulan menjadi salah satu contohnya kayak paracetamol gitu kan. Paracetamol kan anti nyeri kan, kerjanya spesifik. Pertanyaannya, dia punya nggak bahan anti nyeri sini? Punya, cuman kecil banget. Jadi ketika dia masuk, dia punya banyak teman. Temannya itu ada pelancar pembersih darahnya juga, ada anti kankernya juga, ada inilah segala macam lah. Pokoknya dalam satu bahan yang ada pada kunyit ini. Bahkan saya pernah lihat tuh ada puluhan bahan di sini yang Allah sudah benamkan, masya Allah kan. Jadi ketika dia masuk ke badan kita, dalam kondisi badan orang itu tidak bersih maksudnya masih banyak makan gak sehat, maka dia patroli dulu. Paham? Dia patroli dulu untuk membersihkan tempat-tempat yang lain. Jadi saking luar biasanya kita berterima kasih sama mereka ini gitu loh. Gak langsung spesifik untuk menghilangkan nyerinya tadi gitu loh. Ya, kurang lebih ini bahasa saya aja gitu kan. Sehingga banyak orang yang ketika tubuhnya sudah relatif bersih, tanda orang yang relatif bersih seperti apa? Ya banyak, jarang ngantuk, moodnya stabil, ya nggak terlalu sering lapar, ya nggak baperan. Sekarang banyak orang baperan kan? Tanda-tanda orang baper apa? Mudah banget lab group, ya gampang tersinggung. Itu mungkin pikiran saya sih ya, terlalu banyak micin. Loh, makanan tuh mempengaruhi behavior Pak. Anda mau hatinya lembut, hatinya lebih damai, gampang gampang tersentuh, jangan banyak makan daging. Serius. Saya punya seorang teman ya Masya Allah dia makan daging ada tapi jarang, lebih banyak makan sayur. Buat itu Masya Allah gampang sekali nangis gitu kan. Karena makanan memang mempengaruhi perilaku. Apalagi makanan-makanan dari hewan. Itu mempengaruhi perilaku banget. Ya. Maka salah satu caranya adalah kembalikan ke susunan gigi kita.